Halo, perkenalkan nama saya Menda Alicia Pasyate dengan NIM 2331470011103. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu valuable dan juga secure. Nah, jadi dalam sistem autentifikasi berbasis web itu, keamanan form login itu sangat penting, terutama untuk mencegah serangan berbahaya seperti SQL injection. Jadi ada dua implementasi login yang sering dibandingkan, yaitu login rentan atau vulnerable, atau login aman, yaitu secure. Nah, login rentan atau vulnerable adalah jenis login yang menggunakan query SQL secara langsung tanpa perlindungan input dari pengguna. Misalnya tuh kayak input email dan password dari form yang dimasukkan langsung ke dalam perintah SQL tanpa validasi atau pemisahan logika dan data. Nah, hal ini tuh membuat sistem sangat rawan terhadap SQL injection, yaitu serangan di mana penyerang menyisipkan kode SQL yang berbahaya ke dalam input seperti QR 1 sama dengan 1. Jadi sehingga membypass login tanpa mengetahui password sebenarnya. Contohnya, jika query menjadi select from user where email, maka login tetap berhasil karena kondisi 1 sama dengan 1 selalu bernilai benar. Sebaliknya, login aman menggunakan prepare statements atau pernyataan yang dipersiapkan di mana query SQL tidak digabungkan langsung dengan input user. Sebagai gantinya, tanda tanya digunakan sebagai placeholder dalam query dan nilai input dari pengguna akan dibanding secara terpisah. Ini tuh berarti input pengguna tidak akan pernah dianggap sebagai bagian dari perintah SQL, melainkan hanya sebagai data. Dengan cara ini tuh, meskipun pengguna mencoba memasukkan kode SQL yang berbahaya, input tersebut tidak akan mengubah logika query karena sudah diproses secara aman oleh database. Jadi, perbedaan utama antara keduanya itu terletak pada cara memasukkan data ke dalam SQL. Jadi, login rentan atau vulnerable itu menggabungkan data dan perintah menjadi satu, sedangkan login aman atau secure itu memisahkannya. Oleh karena itu, penggunaan prepare statement sangat dianjurkan dalam pengembangan aplikasi web karena dapat secara aktif melindungi sistem dari ancaman SQL injection dan memastikan keamanan data pengguna. Nah, berikut saya akan tampilkan implementasi yang sudah saya lakukan. Oke, di sini yang pertama-tama kan harus membuat database-nya dulu. Di sini saya telah membuat database-nya. Dan juga pastikan SAM kalian itu aktif. Di sini saya sudah mengaktifkan SAM dan telah membuat database. Dengan nama database-nya itu keamanan. Saya juga telah membuat tabel yang berisi ID, email, dan password. Kemudian saya juga telah membuat codingannya dengan dua sistem login. Yang pertama menggunakan login rentan dan login aman. Nah, langsung saja kita akan coba. Di sini yang pertama kita akan coba login rentan atau vulnerable dengan menggunakan query berikut. Untuk passwordnya kita akan kosongkan saja. Apakah akan berhasil masuk? Nah, dari sini saya sudah di sini sudah tertulis login berhasil. Berarti tandanya kita sudah berhasil masuk ke halaman login yang rentan atau vulnerable. Kemudian ketika kita coba ke email, menggunakan email dengan password yang tadi, apakah kita akan masih login? Nah, di sini terdapat login gagal, berarti password atau email yang tadi tidak bisa kita gunakan. Kemudian kita akan mencoba di login aman atau di secure. Di sini saya akan mencoba memakai email yang ini dengan memasukkan password
Nah, login berhasil. Berarti berarti ID, email, password yang telah kita buat di dalam database tadi itu tuh telah berhasil nyambung dan berhasil untuk masuk. Tapi ketika kita menggunakan email lain ataupun password yang lain, dan aku ganti passwordnya, maka login gagal. Jadi kita tidak bisa login ketika password ataupun username-nya itu satu dari password atau username-nya itu berbeda dari apa yang kita buat di dalam database. Nah, di dalam login aman ini aku akan menggunakan query tersebut dengan password yang dikosongkan. Maka kita tidak bisa ya. Kalau dalam secure itu wajib menggunakan password. Berbeda dengan login rentan. Di login rentan kita bisa tidak menggunakan password. Nah, berikut adalah perbedaan utama. Baik, sekian dari saya. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf.